sehat. Selamat berjumpa kembali ya anak-anak. Hari ini hari Senin, kita memulai kembali minggu ini. Semoga di hari ini kalian masih dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan semangat. Hari ini kita akan belajar 3 materi, tetapi mata pelajaran atau materi yang Bu Novi ampuh hari ini hanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, semoga setelah 2 hari kemarin kalian bisa menikmati hari tanpa tugas. Hari ini kalian semakin semangat untuk belajar. Ingat, kalian sudah kelas 6. Jadi kalian harus lebih serius, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Karena Bu Novi yakin kalian semua ingin lulus dari SD. Oke, itu tadi pengantar dari Bu Novi. Selamat belajar anak-anak, semangat, dan selamat mengerjakan semua kegiatan dan proses hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Peta pikiran adalah suatu cara yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami isi dari sebuah bacaan atau suatu materi dengan cara menuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Pertanyaan itu nanti memudahkan kita untuk menentukan informasi penting dalam bacaan tersebut. Nah, kita akan mulai membahas tentang kalimat tanya terlebih dahulu yang di pertemuan sebelumnya sudah kalian kerjakan. Diagramnya seperti ini. Nah, kemarin Bu Novi minta kalian untuk membuat kalimat tanya menggunakan keenam kata tanya yang ada di sini berdasarkan isi bacaan dalam atau yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Bu Novi beri contoh kalimat tanya yang Bu Novi buat. Seandainya kalimat tanya yang kamu buat tidak sama dengan Bu Novi, bukan berarti salah ya anak-anak. Asal jawaban dari pertanyaanmu itu ada dalam bacaan ini, kalimat tanya tersebut masih tergolong benar. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa? Kalimat tanyanya salah satunya seperti ini. Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, pertanyaan ini atau kalimat tanya ini harus ada jawabannya di bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita mulai dengan kalimat tanya yang kedua menggunakan kata tanya mengapa. Yang Bu Novi buat seperti ini. Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kata tanya yang ketiga yaitu siapa. Contoh kalimat tanyanya yaitu siapa yang menandatangani teks proklamasi? Kata tanya yang keempat adalah di mana. Kalimat tanya yang Bu Novi buat yaitu
di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Kata tanya yang kelima yaitu kapan. Kalimat tanyanya, kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Yang Bu Novi buat kalimat tanyanya menjadi bagaimana proses kemerdekaan bisa terjadi? Sekali lagi, kalimat tanya yang kamu buat tidak harus sama persis dengan yang Bu Novi tayangkan. Nah, dari keenam kalimat tanya yang tadi sudah dibuat, kita bisa menentukan atau mencari jawaban dari kalimat tanya tersebut di dalam bacaan. Contohnya seperti berikut. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan kata tanya apa. Apa peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Menggunakan kata tanya mengapa, berarti menanyakan sebab atau alasan. Jepang menyerah kepada sekutu karena sekutu berhasil mengebom dua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, di mana dua kota ini merupakan dua kota termaju di Jepang saat itu. Pertanyaan atau kalimat tanya yang ketiga yaitu, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Kata tanya siapa berarti menanyakan pelaku atau pihak atau orang yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Jawabannya adalah yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kalimat tanya yang keempat yaitu di mana teks proklamasi pertama kali dibacakan? Kata tanya di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Peristiwa yang dimaksud berarti pembacaan teks proklamasi pertama kali. Kalimat jawabannya yaitu teks proklamasi pertama kali dibacakan di kediaman Soekarno dengan alamat Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kediaman itu sama artinya dengan tempat tinggal Soekarno kala itu. Kalimat tanya yang kelima adalah kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Kapan itu merupakan kata tanya yang menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Dalam soal ini berarti tempat terjadinya, tempat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Kalimat jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Mulainya pukul 10. Kalimat tanya yang keenam yaitu bagaimana proses kemerdekaan bisa terjadi? Atau bagaimana proses kemerdekaan berlangsung juga boleh.
Bagaimana berarti kalimat tanya ini menanyakan proses berlangsungnya kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat jawabannya adalah proses kemerdekaan dimulai pukul 10 yang diawali dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Selesai pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari keenam kalimat tanya yang sudah kita cari jawabannya tadi, kita bisa membuat peta pikiran dari bacaan tadi. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu judul dari bacaan yang akan kita buat peta pikirannya. Contohnya untuk yang bacaan tadi berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena kita mau membuat peta pikirannya, maka kalimat tanyanya tidak perlu ditulis. Yang kita tulis cukup jawabannya saja. Mulai dari yang pertama. Kalimat tanyanya tadi adalah peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawabannya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kalimat tanyanya tadi adalah siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah Soekarno dan Hatta. Di sini tidak perlu Bu Novi sampaikan atas nama bangsa Indonesia. Boleh dituliskan, boleh tidak. Di sini tidak Bu Novi tuliskan karena mengingat tempatnya yang tidak cukup. Pertanyaan yang ketiga yaitu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi atau berlangsung? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945, cukup tanggal bulan tahun atau diperjelas dengan jam, pukul 10 juga boleh. Jadi ini jawabannya bisa hanya tanggal bulan dan tahun saja atau seperti yang Bu Novi tuliskan dan Bu Novi tayangkan ini. Yang keempat, kalimat tanyanya adalah bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pukul 10, diawali dengan pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pidato oleh Soekarno dan pengibaran bendera merah putih. Ini boleh dijawab lengkap dengan memberi penjelasan bahwa bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati juga boleh. Yang kelima, kalimat tanyanya adalah di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan untuk pertama kali? Jawabannya adalah di kediaman Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini Bu Novi tulis intinya saja karena tempatnya yang tidak cukup. Yang terakhir kalimat tanyanya adalah mengapa Jepang menyerah kepada sekutu?
Jawabannya adalah karena sekutu berhasil mengebom 2 kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Nah, inilah yang disebut sebagai peta pikiran dari bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apakah kalimat tanya hanya boleh 6? Tidak. Kamu boleh menambahkan dengan menggunakan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang lain. Jadi ini kan baru 6. Kamu boleh menambahkan di sini berdasarkan informasi pada bacaan tersebut. Tetapi kalau ini karena kita baru latihan, maka kita buat sesuai yang ada di buku. 6 menggunakan 6 kata tanya yang berbeda juga. Sekali lagi, ini yang disebut dengan peta pikiran dari bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau Bu Novi minta buat peta pikiran berdasarkan teks berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kalian buat seperti ini contohnya. Baik, itu tadi anak-anak, semoga kalian bisa paham ya yang disebut peta pikiran. Nah, itu tadi cara membuat peta pikiran. Penjelasan Bu Novi semoga bisa membuat kalian paham ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Novi akan memberi kalian tugas. Di sini yang tampak itu ada tugas 1. Kalau ada 1, maka ada selain 1. Ya. Untuk bahasa Indonesia hari ini, Bu Novi akan memberi kalian 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu, silakan kalian buka buku paket tematik halaman 26. Buku paket tematik tema 2 ya anak-anak, halaman 26. Setelah kalian buka, kalian buat peta pikiran seperti di halaman 27 berdasarkan bacaan pada halaman 26. Jadi di halaman 26 nanti kalian akan menemukan bacaan seperti ini. Tanggal 9 Agustus 1945 dan seterusnya. Dari bacaan ini, silakan nanti kalian baca, kalian pahami, kalian ulang jika 1 kali belum jelas. Setelah kalian baca, kalian buat peta pikirannya. Peta pikiran dari bacaan ini. Nah, peta pikirannya seperti yang ada di halaman 27 ini. Di halaman 27. Seharusnya di sini ada judulnya, Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Nah, proses pembuatan peta pikiran sama seperti yang tadi sudah dibahas. Jadi, kalian buat dulu kalimat tanya menggunakan ke-6 kata tanya ini, kemudian kalian cari jawabannya, tetapi yang dibuat peta pikirannya itu hanya jawabannya saja. Bu Novi ulangi, ketika membuat peta pikiran, meskipun prosesnya membuat kalimat tanya terlebih dahulu, tetapi yang dituliskan dalam diagram ini langsung kalimat jawabannya saja. Tulis menggunakan kalimat jawaban yang lengkap itu lebih baik. Kalimat jawaban itu berarti kalau ditanya misalnya mengapa, berarti sini kalimat jawabannya adalah Jepang menyerah kepada sekutu karena sekutu berhasil mengebom kota Nagasaki dan Hiroshima. Itu namanya kalimat jawaban yang lengkap. Kalau di buku tulis kalian kan lebih leluasa daripada di layar yang Bu Novi tayangkan.
Lanjut, tugas yang kedua mirip seperti tugas pertama, tetapi berbeda bacaannya. Silahkan kalian buka buku paket tematik halaman 40. Nah, setelah kalian buka, di situ ada bacaan yang berjudul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Dari bacaan itu nanti silahkan kalian buat peta pikirannya seperti diagram pada halaman 41. Nanti bacaannya seperti ini di halaman 40 dan dilanjutkan di halaman 41 bacaannya. Setelah bacaan, nanti kalian akan menemukan diagram seperti ini di halaman 41 bagian bawah. Sama di tugas pertama, kalian buat diagram ini, kalian isi dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengibar sangsaka merah putih. Ingat, prosesnya kalian buat dulu kalimat tanya menggunakan 6 kata tanya yang isinya atau jawabannya ada dalam bacaan ini. Dan ingat juga, kalau Bu Novi minta peta pikirannya, maka cukup kalian tuliskan kalimat jawabannya saja pada diagram ini. Nah, diagram ini berarti di buku tulis kalian seharusnya nanti ada 2. Satu yang berjudul peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah pengibar sangsaka merah putih. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kepada Bu Novi paling lambat besok hari Selasa 25 Agustus 2020. Nah, karena ini bahasa Indonesia, karena kalian itu belajar pada proses yang resmi, maka harapan Bu Novi tulisan kalian harus jelas dan benar. Mengapa? Kalau kalian menulis tidak jelas, maka ada kemungkinan Bu Novi kesulitan membaca. Kalau sampai tidak terbaca oleh Bu Novi, padahal peta pikiranmu benar, bisa jadi akan Bu Novi salahkan. Bukan berarti Bu Novi meminta kalian atau Bu Novi tidak menghargai kalian, tetapi Bu Novi mengajak kalian untuk lebih memperhatikan tulisanmu. Termasuk kalau tulisanmu tidak benar. Misalnya kata mengganggu, G-nya itu harusnya ada 3. Mengganggu itu M-E-N-G-G-A-N-G-U. 4 ya, M-E-N-G-G-A-N-G-G-U. Tapi kalau kalian menuliskannya hanya 2 atau 3G, menjadi M-E-N-G-A-N-G-G-U, bacanya jadi mengganggu, maka akan mengurangi penilaian Bu Novi. Begitu anak-anak. Jadi ketika kalian membuat peta pikiran ini, dibuat dengan serius, dibuat dengan teliti, dan ingat, tulisannya harus jelas. Itu tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan tetap sehat ya anak-anak. Sampai bertemu di materi berikutnya.